Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siang hari ini, saya secara pribadi merasa turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Pendeta Yesaya Pariaji. Saya secara pribadi juga merasa kehilangan seorang sosok yang saya kagumi. Tetapi saya mengingat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-116. Harga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi firman Tuhan inilah yang menjadi satu penghiburan bagi saya secara pribadi dan mungkin bagi kita semua, bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Firman Tuhan ini dapat menghibur kita semua, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan, jemaat Tuhan yang ditinggalkan, anak-anak binaan, dan seluruh umat Kristiani di Indonesia. Ingatlah pesan-pesan dari Gembala Sidang kita, nasihat-nasihatnya. Dia selalu memberi pesan bagi kita semua, berjuang, berjuang, berjuang. 5 bulan yang lalu, kira-kira bulan Desember 2021, Pak Pariaji bercerita, bahwa dia melihat sebuah gedung besar, dan orang banyak menyambut dia, menyongsong dia. Dia bilang sama saya, apa saya mau dipanggil Tuhan? Saya katakan, enggak Pak, Bapak panjang umur. Itu 5 bulan yang lalu. Pak Pariaji dipanggil Tuhan kemarin hari Kamis tanggal 5 bulan 5 2022. 5 bulan lalu dia mendapat penglihatan jubah ke surga. Gedung yang besar. Banyak orang menjual jubah ke surga, jubah ke surga. Maka dia pesan kepada kita semua hamba-hamba Tuhan, jemaat Tiberias, kenakan jubah ke surga. Kenakan jubah ke surga. Jubah artinya manusia baru, manusia mulia, tubuh kemuliaan. Dan Pak Pariaji sudah menggunakan tubuh kemuliaannya. Mari kita semua kenakan jubah ke surga. Hidup dalam kekudusan. Jadi Tuhan begitu indah merancangkan semua ini, saudara. 5 bulan lalu dia mendapat penglihatan tentang jubah ke surga. Tanggal 5 bulan 5 2022. Gembala kita dipanggil Tuhan. Gereja ini pertama kali ibadah Minggu tanggal 22 bulan 5. Sekali lagi, ini bukan angka-angka yang tidak ada makna. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 laki-laki dengan 5 roti, 2 ikan. Jadi angka 5 dan angka 2. Suatu pesan penting bagi kita semua. Bahwa Tuhan memberikan anugerahnya bagi kita semua. Tuhan memberikan berkat kelimpahan bagi kita semua. Bahkan dikatakan lebih 12 bakul. Maka hari ini kita bersyukur kita semua di Tiberias. Yang ada minyak dan anggur tidak pernah kekurangan. Kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Kita selalu dicukupi oleh Tuhan. Yang utama mari kita hidup dalam kesucian. Hidup dalam kekudusan. Saat ini Engkau telah menjemputnya dan membawa dalam kemuliaan. Kami bersyukur kami telah menjadi anak-anak rohani. Kami bersyukur kami telah menjadi jemaat-Mu Tuhan, yang dikuduskan, dimeteraikan dengan sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami percaya hari ini Gembala Sidang kami sudah bersama dengan Bapa di surga. Kami serahkan jasad almarhum Gembala Sidang kami, dikuduskan, dimeteraikan, dan akan kami hantar ke tempat peristirahatan terakhir. Suatu hari kelak akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kami semua jemaat Tiberias, kami berpisah hanya untuk sementara. Kami keluarga hanya berpisah untuk sementara. Dan suatu hari kelak kami akan kembali
bertemu dengan gembala sidang kami di rumah Bapa di surga. Berkati Ibu Gembala, berkati Ibu Andira bersama Pak Ivan, berkati Pendeta Aristo bersama Ibu Jen, berkati Kak Argo, berkati Kak Arseto, dan seluruh cucu dari almarhum Gembala sidang kami. Kami semua hamba-hamba Tuhan, dan seluruh keluarga besar Tiberias, jemaat Tiberias, biarlah kami semua diberi kekuatan, ketabahan, penghiburan, sukacita dari Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yang saya hormati Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Yang saya hormati Ibu Andira bersama Pendeta Ivan Tanujaya. Yang saya hormati Pendeta Aristo Pariaji dan Ibu Jen bersama keluarga. Yang saya hormati Kak Argo Pariaji dan saya hormati Kak Arseto Pariaji. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta di Gereja Tiberias, seluruh koordinator, seluruh pengerja, dan seluruh jemaat Tiberias dimanapun berada hari ini yang mengikuti acara ini, kami mengucapkan turut bersimpati yang paling dalam. Dan biarlah kita semua senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, penghiburan dari Tuhan Yesus. Ibu, Pak Aristo, Mbak Andira, Kak Argo, Kak Arseto, saya tahu betul Bapak sangat mengasihi Ibu, sangat mencintai Ibu. Dia bangga juga bersama anak-anaknya, dia bangga bersama keluarganya. Maka Bapak Gembala sebelum mengembuskan nafas terakhir, dia perjamuan kudus terakhir bersama keluarga. Suatu hal yang sangat indah, bahkan juga diurapi minyak. Saudaraku, jemaat semua yang menyaksikan acara ini, seluruh hamba-hamba Tuhan, Gembala sidang kita mengasihi saudara, mengasihi kita semua. Dia telah memberi teladan, memberi panutan bagi kita semua, bahwa dia berjuang sampai akhir. Sesungguhnya dia sudah lama ingin pensiun, tapi ternyata dia terus setia, dia berjuang sampai akhir. Maka kita semua mari kita berjuang sampai akhir, sampai Tuhan menjemput kita semua. Saudaraku, Gembala sidang kita sudah mewariskan kepada kita semua Gereja Tiberias. Gereja ini adalah perintah Tuhan. Sekali lagi, gereja ini adalah perintah Tuhan. Maka Pak Pariaji selalu bilang, saya dipilih Tuhan, saya diperintah Tuhan, saya dipilih Tuhan, saya diperintah Tuhan, saya dipilih Tuhan, saya diperintah Tuhan. Jadi saudaraku, Gereja Tiberias adalah gereja pewahyuan, gereja anugerah, gereja mujizat Tuhan, gereja kuasa Tuhan. Maka tugas kita yang hari ini ada di Tiberias, keluarga besar Tiberias, adalah meneruskan, melanjutkan gereja ini sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada gembala sidang kita, yaitu mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke surga. Maka tugas kita hamba-hamba Tuhan, jemaat Tiberias, kita lanjutkan apa yang Pak Pariaji wariskan, yaitu gereja ini, gereja Tiberias. Yang kedua, Pak Pariaji sudah mewariskan rahasia kuasa Tuhan di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Maka warisan ini harus terus kita lakukan, harus tekun kita lakukan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Kita belajar dari gembala sidang kita sampai akhir dia perjamuan kudus. Bahkan memimpin perjamuan kudus bersama keluarganya. Menerima pengurapan minyak bersama keluarganya. Saudaraku, siapapun saudara hari ini, mari kita terus ingat warisan ini. Kita terus lakukan, yaitu perjamuan kudus dan minyak urapan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Selanjutnya, ingatlah pesan-pesan dari gembala sidang kita, nasihat-nasihatnya. Dia selalu memberi pesan bagi kita semua, berjuang, berjuang, berjuang. 5 bulan yang lalu, kira-kira bulan Desember 2021, Pak Paryaji bercerita, bahwa dia melihat sebuah gedung besar. Dan orang banyak menyambut dia, menyongsong dia. Dia bilang sama saya, apa saya mau dipanggil Tuhan? Saya katakan enggak Pak, Bapak panjang umur. Itu 5 bulan yang lalu. Pak Paryaji dipanggil Tuhan kemarin hari Kamis tanggal 5 bulan 5 2022. 5 bulan lalu dia mendapat penglihatan jubah ke surga. Gedung yang besar. Banyak orang menjual jubah ke surga, jubah ke surga. Maka dia pesan kepada kita semua hamba-hamba Tuhan, jemaat Tiberias, kenakan jubah ke surga. Kenakan jubah ke surga. Jubah artinya manusia baru, manusia mulia, tubuh kemuliaan. Dan Pak Paryaji sudah menggunakan tubuh kemuliaannya. Mari kita semua kenakan jubah ke surga. Hidup dalam kekudusan. Jadi Tuhan begitu indah merancangkan semua ini saudara. 5 bulan lalu dia mendapat penglihatan tentang jubah ke surga. Tanggal 5 bulan 5 2022. Gembala kita dipanggil Tuhan. Gereja ini pertama kali ibadah Minggu tanggal 22 bulan 5. Sekali lagi, ini bukan angka-angka yang tidak ada makna. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 laki-laki dengan 5 roti, 2 ikan. Jadi angka 5 dan angka 2. Suatu pesan penting bagi kita semua. Bahwa Tuhan memberikan anugerahnya bagi kita semua. Tuhan memberikan berkat kelimpahan bagi kita semua. Bahkan dikatakan lebih 12 bakul. Maka hari ini kita bersyukur kita semua di Tiberias. Yang ada minyak dan anggur tidak pernah kekurangan. Kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Kita selalu dicukupi oleh Tuhan. Yang utama mari kita hidup dalam kesucian. Hidup dalam kekudusan. Dan kiranya pesan-pesan dari Bapak Pendeta, kiranya teladan-teladan yang telah ditinggalkan bagi kita semua melekat di dalam diri kita untuk terus mengiring Tuhan selagi kita masih diberi kesempatan untuk berziarah di dunia ini.